Asupan konten kondisi negara bikin kita killing your brain, tapi asupan gitar membuat kita bernyanyi killing me inside torment. For the last time, you waste my tears now. No more torment, but then just. Akhirnya mukul lu mana? Aku mah cara mukul. Lamun akustik dua memang dua. Iya musiknya naon sih cek aing teh. Deng. Kira mulai tanda. Ayo udah nyaho. For the last time, you waste my tears now. No more torment, but don't just say you've gone away. To tell a fucking tale, swallow me, spit me out. How do I get through this? I can't stand anymore. Smiling when I'm singing this song. I just wanna be alone. You know I was dying when you told me. You know I was dying when you told me. When the time she comes and wakes me, and when she beats my lip and kiss me there, and when she holds my hand and live my life tonight, when she said really love me, what the first fucking day. Gedek. Ini dari kemarin ya rusuh ya bang. Udah. Alhamdulillah. Yo Iqbal asik. Iqbal. Kok ya Iqbal? Drum and drum. Ya, Iqbal. Oh, Mirip Eno ya Wan. Eno apa? Nakojan. Eno Lerian. Melaguinya teman. Malam hari tetap malam. Sangka Red Hot Chili Pepper. Di Disco Kopanik. Udah. Ini berapa 4 ya? Biasa. Tapi suara gitar gue renyah ya, no. Bisa lah kita bikin akustik saling semprot, Wan. Lu gitar, gue nyanyi Mang Molan tam-tam. Tahu nggak lu tam-tam? Yang itu yang suka buat pengamen itu. Yang drum cuma ada 1, 2, sama 3. Aman. Luar biasa. Nah, ya. Tahu nggak yang ini? Udah nggak nyolok. Tapi nggak bisa mati, no. Nomor berapa? 2 ya? Aing eta urang. Eta urang. Nomor 4. When I was beyond my Oh, ininya father 4. took me into the city. To see marching band. Luar biasa. Udah 3 episode kita berdendang-dendang. Dendang. Kalau ku pandang klip bintang nan jauh disokin. Buset. Gila gini bisa aktif tadi. Oh, bingung. Ajirau atau aing mah Ajirau. Mana nya Ajirau teh? Jago perkusi Indonesia karena Ajirau. Ajirau, bukannya Pepi. Wah, Pepi mah jauh. Umurannya jauh. Dito Jauh. Dito Percussion. Oh, nyembah manehna ka Ajirau mah. Ajirau. Ada legenda. Sangkatan siapa? Sangkatan siapa? God bless.
Seangkatan Henry Lamiri. Henry Lamiri. Biolis. Ku pasang. Henry Lamiri ku pasang. Naon tah? Anjing ngikutin aing. Angin Mamiri. Oh, Angin Mamiri. Ya betul Angin Mamiri. Nggak tahu. Oh, nggak tahu dia. Lagu daerah, Mang. Kenapa sih emang kalian pada nyanyi begitu? Emang banyak yang itu konten-konten kalian lagu-lagu. Gue karaokean masih gue di TikTok karaokean. Semule. Semule indah terasi. Semua. Semula. Enggak duaan. Dia semula. Orang Betawi Wan. Itu sana nyanyi ya? Lo nggak tahu lagi aja. Na, 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 na. Mereka seribu rencana. Float, nu nyanyi float. Float. Mungkinkah hati miliki Pulang. Bukan. Apa ya? Judulnya non ya? 3 hari untuk selamanya. 3 hari untuk selamanya. Iya. Beda. 3 hari untuk selamanya. Iya. Float. Usai sudah gitu. 3 hari untuk selamanya Iya, gitu. benar. Dan kekalah. Bagus lah band, Detik-detik bagus. di dalamnya. Oh lu suka itu berarti? Keren. Band baru itu Mamang. Wih, Lama wow. Float Nah mah. hitungannya dibanding referensi lu sebelum-sebelumnya. Dia naik pas film 3 hari untuk selamanya. Iya, betul. Iya baru hitungannya mah. Lama tuh, Mang. Dibanding lu 2000, kata takwa. Iya, Referensinya. benar. Henry lama tadi Henry Lamiri. Henry Lamiri ku pasang. Udah tadi Wan udah. Itu Henry Lamiri. Dia apa kalau pemain cabutan tuh namanya apa? Additional player. Tarkam. Untuk Buset, udah King Polo tuh. Dewa 19 make. Terus akhirnya dia bikin band Arwana. Iya. Kembali ke Chromebook. Iya. Katakan sayang. Na 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 na. Oh, kayak Uta ya. Na 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 na. Na 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 na. Kayak Uta ya. Jawab makanya kalau orang nanya Kok teh Uta jawab. ente? Mirip Uta di Kumahua ini. Beda. Oh, beda. Band Kalimantan beda. Makanya namanya Arwana. Oh. Ikan Arwana. Emang ikan arwana dari Kalimantan. Kalimantan Papua. Khasnya Adanya. itu. Khas. Di air tawar apa? Air tawar, Danau. sungai. Hujan tropis, Amazon ada. Nah, di konten gue masih sering gue karaokean Wan, TikTok. Semule. Indah terase. Mana boga semula emang? Dulu, sekarang mah di TikTok. Lu cari aja keywordnya. Misalkan sesi potret karaoke, nanti muncul sendiri. Apanya? Lagunya minus one ya. Oh, ada di TikTok. Ada. Oh, gue baru tahu sih ya. Ternyata itu lagunya si 420 yang Manggu. Gue pikir itu lagu film kartun, Mang. Gimana? Yang Mangu? Manggu. Manggu apa Manggu sih? Mangu. Yang ada liriknya yang apa sih? Siapa Bukan. yang cinta pada nabinya Haddad Alwi itu. Haddad Alwi. Bukan. Itu kan lagu tentang kolam renang, Mang. Emang iya. Kolam renang Bogor. Itu orang fokusnya mau bikin podcast. Akhir fokus mikir ya. Bikin podcast bertiga beda-beda palanya. Akhir mikir. Yang satu fokus mau nyari info, yang satu fokus Nyawa. Coba. Berdamai dengan apa yang Itu udah beda lagu itu terjadi. Itu lagunya Mangu ternyata. Iya. Gue baru Terus? tahu. Terus? Asli kamari orang-orangnya. Oh iya, gue pikir lagu kartun Jepang. soundtrack Indonesia gitu. Ternyata bocah Berdamai. karaokean di TikTok. Dengan apa yang terjadi. Nah, kata orang-orang, lah musiknya pop, nyanyinya reggae. Oh, lu kira setara ini ya? Rantaro, Kiri, Iya. Maru dan Sinbe. Nah, gua pikir gitu. 3 orang sahabat belajar di perguruan ninjutsu. Nah, kayak gitu gua sebagai pikir. murid ninja boy. Cita-citanya sangat tinggi sekali jadi seorang ninja. Gue pikir gitu. Bukan. Bukan ternyata. Ya tahu gua. Itu sempat viral di TikTok loh. Gue tahu lagunya, cuman
ternyata itu lagunya si 420. Yang Mangu. Kan pasti lu suka denger tuh musik itu yang dipakai Iya. kan. Berdamai dengan apa yang terjadi gitu kan. Iya. Lu kira bercandaan. Iya. Ternyata lagu itu. Apa tadi Ler? Mangu tuh? Nggak ada udah. Ayo mikir eta. Aman aja, aman Bang. Fokus buat fokus. Lah buahnya sama kayak episode kemarin. Diganti posisinya. Tadi kali posisi. Oh iya ganti posisi doang. Jeruk sama semangka Mang. Iya. Di TikTok lu berarti inian apa karaokean. Karaokean masih. Direkam apa enggak? Enggak, buat ini kepuasan aja, puasan sendiri aja. Oh, maksudnya musiknya dari TikTok. Iya, minus one-nya. Tapi musik doang. Musik doang. Karaokeannya gimana? Biasa aja apa pakai mic? Iya. Karaokean biasa, teriak. Oh, Apa bedanya sama YouTube? berarti bukan karaokean ya? Karaokean. Kalau karaoke mah harus ada mic-nya. Ih, lu mah. Kayak di rumah-rumah orang kaya, di ruang tamu karaokean, nyanyi di TV. Enggak, gue kadang di speakerin tuh Nah, gini tuh. terus lu nyanyi? Gue nyanyi nih. Ya bukan karaokean jatuhnya. Iya, nyanyi gue. Karaokean mah proper kan ada. Iya, gua pikir tuh. Set karaoke ada. Ya minimal semula kan pakai mic. Iya, kayak direkam karaokean. Iya. Lu sendiri mah ya udah nyanyi aja. Masih gue karaokean. Apa berarti di TikTok atau di sosmed nih konten-konten yang menjadi favorit kita masing-masing? Ini kelihatan banget episode random yang bisa disebar di tanggal berapapun. Tidak tergantung waktu. Tidak tergantung hype lagi rame apa, kita bahas konten yang favorit buat kita masing-masing. Kamu dulu lah. Duh, favorit ya? IG gue lagi ngikutin ini Mang. Gue follow bahkan orang-orang yang lagi pengen konten tapi tinggal di hutan-hutan, di desa-desa, warga-warga lokal. Konten kreator Heeh. pelosok. Followersnya tuh 3.000, 4.000. Guys, aku mau berkebun ya guys. Di sini jam 6 guys. Aku mau cari sawit dulu guys gitu. Gitu-gitu gue sama guru-guru di pelosok gue ikutin tuh. Guru sekolah. Guru sekolah di Sulawesi mana gitu. Buat apa ngikutin gituan? Pengen tahu aja ternyata kita tuh begitu. Masih ada yang begitu, Mang. Oke, abis tahu, Nangis, abis nangis. tidur. Berarti kagak ada favorit-favoritnya, itu tidak membekas apapun. Membekas, Mang. Ternyata ada yang gajinya cuma 200 ribuan, guru gitu-gitu. Per Mang. apa? Per bulan? 200.000. Iya. Banyak. Oh, banyak gimana? 200 ribu, Mang. Tergantung kita melihatnya, Mang. Mau dibeliin apa dulu 200.000? Iya. Sama ini, suster yang di Papua itu loh. Duh, lupa lagi gua namanya. Gua tuh gak pernah nginget sih. Suster, saya punya daun pandan. Oh, tukar. Heeh. Tukar sama sesuatu. Oh, Bapak punya apa lagi? Daun pandan saja. Ya tunggu ya Bapak, katanya. Barter. Dikasih beras banyak, mie instan banyak. Ada yang ikan kan? Iya. Suster, saya punya ikan ini. Ikan gurame gue dibuat. Saya dari danau kayak gitu-gitu, Mang. Terakhir ada yang tolak kan itu kontennya. Emangnya? Suster, saya punya pasien. Di sini aja bawa masuk katanya. Saya dapat apa? Nggak ada deh. Tukar paramek. Itu gua ngikutin itu. Kenapa itu menjadi favorit? Ya. Konten-konten yang tidak umum itu di saat yang lain rame. Iya. Joget-joget, musik Iya. konseran. Ini ada lagi tuh. Awalnya gue nggak tahu ini siapa ya, gue follow aja. Ternyata ada orang kaya Bali, Mang, cewek. Orang kaya Bali. Orang kaya di Bali. Suka bagi-bagi duit. Gue lupa namanya. Terus kemarin tuh kontennya gini, dia bawa motor Vespa barunya. Lihat antrian Pertalite. Ngantri ya Pak? Iya gini-gini. Namanya juga Pertalite, apalagi itu ngobrolnya. Terus dia ngisi Pertamax. Terus dia ke operator Pertalite. Iya. Kasih duit banyak jutaan. Isiin semua tuh. Isiin semua Pak. Wih, seneng gue liat orang-orang baik itu. Berarti senang lu nonton KDM gitu. Oh, iya, seneng deh. KDM mah tugas, itu mah beda. Tugas. Siapa tahu beneran baik. Ya baik, tapi itu tugas gitu. Kenapa dia jadi positif? Iya dia Gua mancing, baik, tapi gua tugas mancing. kan itu mah tugas. Dia mah punya kuasa gitu untuk
nutup ini, buka ini. Ini mah gak ada kepentingan apa-apa Nggak sebenarnya. ada, nggak ada kalau gua Main nggak bagi-bagi aja. Benar. Nah itu kenapa menjadi favorit buat lu? Tidak terjawab nih. Dikasih contoh baru terus. Gue seneng lihat orang baik. Seneng gue lihat Ada orang yang baik. notice gak pas lu follow random itu? Ih ini Molan yang legenda penyiaran Jakarta ini ya? Ada kadang. Ada. Jauh amat mainnya bang, gitu. Iya kata dia gitu. Hah? Kata dia gitu. Bukan orangnya, netizen. Follower, netizen. Oh lu komen. Jadi tahu Paling gue kasih love, api, tepuk tangan, begini. apa itu? Tahu deh gini nih. Wih gitu, yang gitu. Oh. Jauh amat bang mainnya, gitu. Sampai ke sini gitu ya. Enggak orang yang lu follow-nya. Enggak ngeh Enggak lawan. tuh mang. Oh. Enggak ngeh. Sama konten kreator kecil masa? Nggak Iya juga nggak sih. Lu cek dah followers baru lu. Siapa tahu ada orang Papua pakai baju suster. Iya. Mau ngeliatin orang ngobrol sama kadal. Iya. Orang ngobrol sama kadal. Itu gue ngikutin itu. Favorit berarti. Favorit. Favorit gue. Konten kreator kecil yang gede-gede lu nggak suka, Bang? Yang gede-gede siapa? Iya yang hype gitu. Itu yang gede tuh yang orang Bali itu. Tan Boys Setengah Tune juta. gitu. Enggak, gue nggak follow. Enggak gue. Lu, Wan, konten apa? Yang gue ikutin ya. Aduh. Diikutin dan suka ya. Diikutin dan suka. Manhwa. Apa tuh? Tahu gua, aneh ya. Apa tuh manhwa? Manhwa. Komik-komik Korea. Oh. Saingannya manga. Oh iya. Bayar. Enggak kan gue nonton diceritain. Oh. Soalnya anime ceritanya culun-culun sekarang. Oh. Jadinya gue denger manhwa. Cuma kalau baca kan pegel. Jadinya diceritain aja. Jadi dongengin ya. Itu gue ngikutinnya manhwa. Dan favorit Manhwa suka. Favorit. Banyak yang gue suka ceritanya. Sampai jadi lebih nunggu daripada anime gue. Anime gitu-gitu aja ceritanya. Bosen ya, Wan? Enggak ini Korea ya? enggak menarik. Ntar gue coba cari dah. Ya udah tidak menarik. Tadinya Iya. mah suka. Ada beberapa yang suka juga masih. Baru dengar gue. Oke lah kalau gitu. Lu dong. Gua banyak gua mah. Lu harus tahu dulu, gua kalau scroll sosmed antara nyari informasi atau nyari hiburan. Karena ini lahannya, Wan, Mang. Lu buka di sosmed berbagai macam, gue masukin 3 kategori. Yang biasa gue follow dan gue ikutin konten-konten terbarunya adalah nyetir mobil core itu. Nyetir mobil core itu. Jadi ada 8 itu, Wan, 8 nomor. Dari nomor 8 set gitu. Yang tahu gak lo yang Contoh kayak apa ya, nggak tahu nyetir mobil, orang ngajarin nyetir mobil. Oh, kalau mau belok ini patokannya spion-spion. Bukan. Hah, Ini gimana? mah lu sama gue masuk mobil berdua. Lu lagi belajar, gua Les rekamin. santai ya? Iya, tapi pada ngaco. Tapi beneran ngaco atau di Beneran ngaco. Kayak Ngaco-ngacoin? ibu ini. Set. Lepas, Bu, koplingnya lepas. Bukan setirnya, Bu, koplingnya gitu. Yang gitu-gitu terus ada yang dut-dutan yang gini nih. Terus captionnya mesin jahit. Gitu-gitu, Wan. apa Mana itu manfaatnya? daerah mana? Se-Indonesia. Se-Indonesia ada kebanyakan Jawa, terus ada yang tarik tangan malah narik kursi ini gini ke belakang dia. Gitu. Berarti yang ngerekam pelatihnya dong. Iya pelatihnya. Cuman gue bias antara ini beneran konten apa emang Enggak, emang orang belajar mobil mah ngaco-ngaco. emang ngaco tapi Apalagi kalau yang emang tidak pernah punya bisa berkendara sebelumnya. iya. Kalau pengguna motor minimal ya Iya. bawa mobil kan udah ada rasa-rasanya. Oh ngegas segini gitu. Lucu gitu. Lucu kelihatan kayak anjir. Lucu-lucu nih konten. Udah gitu ya. Memang secara komentar-komentar itu lucu banget, Wan. Netizen Indonesia tuh iya, lucu iya. banget asli. Berarti ini dari sekolah setir se-Indonesia dong. Enggak, ini Yang mah random lucu-lucu aja, aja, dikumpulin. jadi satu kayak ini, kayak kompilasi. Oh, tapi bukan akun khusus. Akun khusus. Akun khusus, makanya gue follow akun khususnya Iya, nih. isinya orang nyetir ngaco. Nih. Nyetir mobil core. Emang bahannya nggak bisa habis ya? Tuh gitu-gitu. Tuh. Tuh gitu-gitu. Nih. Tuh. Lucu kan? Itu satu. Terus yang kedua. Kenapa tapi lu kan itu algoritma. Ya. Biasanya yang kita tonton yang lagi kita sukai gitu. Kenapa muncul ini belajar mobil? Nggak tahu karena pertamanya mungkin gue lagi searching itu ya apa Mobil. iya entah mobil entah cara nyetir yang pakai itu tuh
yang buat parkir. Nah tiba-tiba muncul itu, akhirnya gua tontonin, ih lucu juga nih gitu. Gue terhibur aja Mang gitu. Ditambah kan bini gue lagi belajar mobil sekarang. Nah gue tunjukin tuh, dia bukannya ini ya malah ngakak dia, bukannya evaluasi kata gue. Dia Ada bini lo di situ. nggak ada, belum gue masukin. Direkamnya udah. Iya, direkamnya udah. Kan terakhir bini gue nabrak itu, nabrak keran Keran di mana? rumah. Parkir. Garasi kali ya? Garasi. Keran rumah gue tabrak Wan. Bus, jadi ngocor air. Waduh. Sampai pecah. Sampai iya patah Iya. keran airnya. Mundur maju. Mundur. Duk. ngocor nelpon gue lagi kerja kan. Oh, udah bisa bawa sendiri. Udah bisa bawa sendiri tapi belum lancar. Komplek. Apa udah jalan? Udah jalan, dia kan nganterin si Arumi sekolah pakai mobil kadang. Anjay. Kan Kesono. macet banget itu jalanan. Ya di bismillah aja. Ya, itu hasilnya. Berapa keran yang bocor itu? 8 apa gue itu. Nah itu dia nelpon gue, panik. Gue lagi nggak ada di rumah kan. Bantuin sama tetangga langsung. Mau pulang mau keluar? Mau pulang. Oh, parkir mundur. Jadi mungkin itu tuh jadi terserap tuh si konten-konten itu. Gue jadi ngakak aja ketawa, kata gue anjir. Tapi gue mikir ya, setelah gue nonton yang hal-hal yang viral, yang lucu-lucu di sosmed, gue ngerasa memang jadi stand up comedian jauh lebih berat Wan. Karena mereka udah Lucu jauh ya? lebih lucu Mang. Oh, yes. Makanya nonton video gua stand up terbaru di membership ya. Oh, lu bahas itu? Wes. Hah? Oh, udah jadi materinya Mang. Jadi materi gua. Iya kayak gitu tuh. Jadi pada lucu-lucu banget komentarnya gitu. Kenapa ya bisa gitu ya Wan? Iya emang manusiawi aja, kan banyak orang lucu sebenarnya di Indonesia ini. Cuman zaman kita memulai stand up kan sosmed belum rame. Nah, Belum banyak orang berani menunjukkan sisi lucunya gitu. Zaman sekarang mah semua orang lucu dikit rekam, upload, jadinya ya emang banyak. Kalau fokusnya ngelucu ya susah, sama netizen juga kalah pasti. Iya benar. Lucu-lucu banget ya netizen. Orang banyak kalau rame dikit ya komen baru 1-2 nitip sendal. Iya. iya lagi. Iya, gue lihat fotonya abri pantopel ini kata yang dititipin. Berat nih. Nitip pantopel ini kata gue. Tahu nggak ada yang konten ituan apa bapak-bapak datang ke asrama mahasiswa untuk nyolong sesuatu tapi bugil. Hah? Dia mau nyolong. Iya tapi bugil, katanya itu dia dari guru ininya Oh, spiritualnya. Nggak kelihatan Kalau bugil. Iya tapi kan ada CCTV nih. Terus ada rekamannya tuh, set dia bugil, set komentarnya Mang. Apa? Ngerekam apa sih kok nggak kelihatan? Diain. Ngerekam apaan sih? Kok nggak ada apa-apa? Kebahagiain maling aja tuh. Ngerekam apa sih? Kok nggak kelihatan apa-apa? Anjir. Iya diiyain. Lucuan, insting komedinya bagus itu ya. Iya bener-bener. Lucu ya, banyak orang lucu mah. Gila ya. Banyak. Gua ngikutin konten-konten gitu. Kalau yang lucu-lucu mah kayak di TikTok yang orang jualan sampai tidur, itu lucu-lucu semua. Jualan sampai tidur. Iya. Tapi bukan konten yang beneran itu Emang mah. beneran. Oh live ya? Iya, yang core-core gitu mah. Sian banget itu. Sampai ketiduran banget. Sampai Capek ketiduran kayaknya. terus Ya Allah. bangun-bangun langsung nyapa pelanggan lagi. Ya Allah. Ada Kasian yang ini itu ya, mau. gantungin baju ya. Terus dia ini bajunya di situ nih, gantungannya doang, cuman di ini dijelasin nih gantungan ada bajunya mah di situ. Ngantuk bener bang, jadi cuman bajunya doang. Ini ya daster ya, ini daster tuh ini panjang banget gini. Oh, bajunya di sono ini gantungannya doang. Kasian banget. Yang jualan apa bikini yang dipakai cowok apa daster juga Iya, ada tuh. ada yang kayak gitu. Kasian banget. Ada kalau gitu mah yang lucu-lucu mah pasti ada aja di setiap ini juga mau ngikutin konten apapun pasti ada core-nya yang lucu-lucunya. Benar. Yang di skip deh apa? Yang pasti di skip apa gimana? Yang tadinya lu suka terus sekarang udah enggak. Kalau gua awalnya bukan suka, tertarik. Apa suster lagi? Nah. Ini Sugiono. Men lu. Men lu. Hmm. Oh, politik. Enggak, gua pengen tahu nih orangnya. Kan awalnya jadi angkat jadi Menlu. Masih muda nih Menlu nih. Pengen tahu gini. Kesininya udah males. Kenapa? Ya males aja. Gimana sih? Alasannya tuh kenapa mal? Gua aja nggak tahu si itu Sugiono yang mana. Sugiono. Oh, lu enggak ikut ya. Dia kan di luar. Bukan Sugiono,
Bukan kakek Sugiono Bukan Jepang kan? Sugiono. Enggak, Menlu kan? Menlu, Iya kan di luar berarti. Menteri Luar Negeri. Cuman gue penasaran kan, ini masih muda nih, keren banget nih, bisa terpilih nih, gue pengen tahu nih. Terus Apa aja nih langkah-langkahnya. Terus kesini-sini kok kayak makin kurang ya. Makin banyak dikasih masukan justru sama Dino Patijalal yang gitu ke belakangan. Sudah nyebut nama lagi. Nah, emang bener emang orang udah pada tahu. Pati Jalal. Yang kemarin aja yang masalah Iran aja kacau. Ya. Udah gue dari situ males ah. Gue gak follow tapi gue tertarik. Awalnya ngikutin. Udahlah males gue. Ya emang pejabat ada yang bagus, Bang. Nah Maksudnya, tadinya gue pikir lu ada positive thinking. iya, Oh, masih muda nih. masih Kayak, muda jadi Menteri Luar Negeri kan. Iya. Biasanya Menteri Luar Negeri itu kan pengalaman diplomatnya tuh harus banyak dulu, Bang. lobby-lobbynya udah Iya. dari dulu harusnya ya. Ini masih muda nih. Nah. Gebrakan apa? Nah. Kita yang kegebrak. Gua Waduh, kaget. Kaget deh saya. Udah gitu gua. Itu kalau gua. Itu yang lu skip. Akhirnya gua nggak ikutin lagi. Iya, politik mah udah di skip dah. Orang udah kelihatan makin terang-terangan, Mang ya. Bagi-bagi ininya, kursinya ya. Yang Pertamina komisarisnya yang ini ya. Cewek. Siapa sih itu? Relawan apa Relawan pendukung gitu. Komisaris kan harusnya di atas ini, BOD itu. Ininya. Pengetahuannya. Iya. Ya lu gimana mau ngawasin kalau lu aja nggak tahu apa yang diawasin. Ya nggak tahu dah. Ini apa? Yang asisten Raffi Ahmad. Ya. Oh iya. Tapi nggak jadi katanya, kena mental katanya. Oh gua nggak tahu tuh. Jadinya gimana Dihujat. tuh? Nggak tahu, nggak ngikutin gua. Iya terlalu terang-terangan gitu ini mah. Waduh, udah skip lah gitu. Oh yang gua skip belakangan ini adalah konten review film. Film apa nih? Pengulas film lu di review. Karena film lu di review negatif ya. Akhirnya di skip. Iya, gue juga takut. Gue juga takutnya lu bias karena film gue di review negatif. Karena dari awal gue perhatiin Film luar apa film dalam? Film dalam. Karena semakin gue perhatiin, ini makin gak objektif, Ban. Memang sudut pandang dia doang. Hampir semua film dia kritik dan dikasih nilai di ranking sama dia. Itu yang gue nggak setuju tuh. Kayak Ghost in the Shell rankingnya berapa gitu. Kan ekspektasi gue ada di angka berapa misalkan. Tiba-tiba dia nge-ranking 6,5 gitu. Gue kan jadi bertanya-tanya lah, apa nih yang bikin nilainya 6,5? Gue baca tuh semua review ulasannya. Dan ulasannya juga menurut gue bukan yang diketahui banyak orang gitu. Contoh? Kayak warna dalam film terlalu teknik. tonnya gitu, kayak maksud gue biasa aja deh gitu. Terus secara alur cerita, kenapa si karakter ini nggak dikasih ini, kenapa selalu fokusnya di karakter ini gitu, kayak ya kok begini ya gitu. Nah satu film gue masih oke tuh, gue follow tuan. Satu film Ada yang cocok penilaiannya. ada yang cocok penilaiannya, termasuk yang Warkop DKI gue tonton dan gue fair, kata gue emang iya kan, gue tahu nih proses pembuatannya, emang iya nih benar gini. Nah makin kesini orang udah mulai ngamuk Wan sama si review itu. Lu nge-review jelek mulu, coba yang menurut lu review film bagus apa? Sama dia dikasih tuh film yang menurut gua buruk, jelek, buat dia bagus. Terus di komen, oh ketahuan seleranya gitu. Nah gue jadi males, Mang. Kata gue giliran film begini di rankingnya bagus, giliran film-film yang harusnya bagus di rankingnya jelek, gue bilang. Terus argumentatifnya juga begini, argumentasinya, kan bebas dong menilai, kata dia gitu. Ada yang komentar, ya lu ahli nggak di bidang itu, katanya. Kalau lu nggak ahli jangan pakai statement soleh-solehun. Apakah menilai masakan harus jadi chef gitu? Semua orang kan punya lidah. Ya udah malas, udah follow udah. Ya tapi emang lu yang salah, ngapain segitunya ya. Iya. Diambil hati penilaian orang. Ya kan gue lagi seneng-senengnya ngikutin ulasan-ulasan itu. Lu biasanya kalau nonton review, nonton karyanya dulu apa reviewnya dulu? Gitu dah. Kalau nonton apa? Review. Gua nonton filmnya dulu lah. Karena kalau gua belum nonton gua nggak tahu. Kan ada orang-orang yang Iya ada. gua lihat reviewnya dulu deh, kalau bagus gua nonton gitu. Oh enggak, gua mau filmnya dulu. Kadang ada film yang belum gua tonton, tapi gua baca ulasannya. Nah gua jadi nggak tahu. Oh emang iya ya. Oh iya emang iya ya gitu. Jadi nggak ada penilaian di gua. Gua nonton dulu tuh semua. Set begitu, udah nggak objektif nih. Akhirnya gua unfollow. Berarti lu cari orang yang lu pikir reviewnya fair.
Nggak ada menurut gue review. Ya orang dibayar semua. Iya, Sama mereka kan nyari traffic juga. Kalau muji doang lempeng mah kagak rame. kagak rame. Dulu ada review film bagus, Mang. Penulis namanya Leila S. Sudori tuh bagus tuh reviewnya. Fair gitu. Fair ya? Heeh. Nggak kayak gitu, nggak ngomongin warna, nggak ngomongin apa. Iya. Dia sebagai apa dia? Dulu Backgroundnya. dulu iya dia resensi film. Oh, Kan di film tuh banyak ininya, lapisannya. Ada yang ceritanya, Alur ada cerita, plot karakternya twist. gitu, orangnya, actingnya, ada yang editingnya gitu, ada yang soundnya, beda-beda gitu. Dia lebih ke bukan ke teknis sih kayaknya. Jadi dulu tuh, aduh gue lupa dia di majalah apa ya, Forum apa majalah Tempo apa di Kompas ya. Nah dia tuh khusus nulis review film. Hah? Khusus nulis review film. Iya, yang biasa dinilai itu apanya, ceritanya. Penulisannya, Keseluruhan berarti. actingnya, tapi nggak kayak ini warnanya, ini gini nggak lebih ke situ dia. Tapi Iya. nulisnya fair, Oke. kayak gitu. Dan kata-katanya nggak kayaknya gue tahu deh nih Iya orangnya. kan? Tahu Kata-kata kan tuh lu? nggak kayak ini film busuk yang pernah gue Iya, tonton kan kadang bener. gitu ya. Iya, terlalu ini, tendensius ya, Mang. Iya bahasanya begitu. Kalau ini enggak. Reviewer. Paling kayak mempertanyakan di film ini misalnya ya si Spielberg nggak terlalu menonjolkan teknis kameranya misalnya kayak gitu. Tapi alur ceritanya dibuat gini gitu. Nggak yang Berarti Iya. paham lini-lini ini mah ya, di film mah ya. iya dia ngerti dia. Suka gue tulisannya tuh. Ya mending dari awal disclaimer, misalnya lu ahlinya di bidang apa. Iya. Gua mau nge-review bagian ininya gitu. Nah. Baru yang lain-lainnya gua nilai dari kacamata awam. Nah. Misalnya warna, gua sih nggak ngerti grading ya, tapi menurut gua warna hijau sama oranye ini ganggu dah ini gitu. Benar. Kalau dia tahu standnya di mana kan. Iya. Kayak penilaian film Oscar aja kan yang nilai ini ya, Mang ya. Emang ahli-ahli sineas. Sedunia kalau Oscar Iya. Ada pakarnya gitu. diundang. Jadi negara ini misalnya Indonesia dikirim Christine Hakim sama siapa, ini sama siapa. Kalau Oscar tuh kalau nggak salah gitu. Iya. Emang kapasitasnya ada. Betul. Ngerti gitu. Betul. Nah itu kalau mau kita bikin reviewer film. Lah, pertama gue filmnya nggak nonton, reviewnya gue nggak nonton. Lah, kita apa yang mau gue review? Jadi kita nge-review orang nge-reviewan. Gitu, itu bagus tuh emang ya. Jadi kita punya Jadi perspektif contohnya gimana? lain. Kayak misalkan reviewer A, cara lu mengulas di gitu. film ini. Di film ini. Gila, misalnya lu coba lu nge-review film Titanic. Nah, kan lu tahu tuh ceritanya Titanic. Kang Mulan yang Kang Mulan jadi dah. reviewer, dia yang komentarinnya. Oh. Film Titanic. Ini adalah versi Titanic James Cameron. Dia berusaha meromantisme tenggelamnya sebuah kapal terbesar pada masanya. Dengan budget 700 miliar, dia berusaha menggambarkan bagaimana tragedi itu terjadi. Dibumbui dengan kisah cinta Jack dan Rose, semuanya seperti manis, namun ternyata ujungnya adalah petaka. Namun rupanya ada hal-hal yang mengganggu di bagian musik. Ternyata musik reggae tidak masuk di bagian itu busuk. Oke. Dan ini layak dikasih bintang 1. Oke. Lu. Gua review, Mang Molan nge-review. Nah, Adinda Molan, siapkan dah. sang reviewer film Titanic, cara ia mengulas atau mengupas film Titanic cukup memikirkan retorika kata. Dari pemilihan kata yang tepat dan pemilihan sudut pandang yang objektif, bagi beliau cukup menggambarkan kurangnya dalam film ini. Nah, cakep gak itu? Tapi notes untuk Demolan, jangan terlalu deskriptif yang apa difilmkan, yang ada di film itu. Cukup saya cuman butuh sudut pandang dari seorang Demolan melihat film itu. Kan kalau tadi lu kasarnya kayak mendeskripsikan film itu, tapi gue cuman butuh lu melihat film itu gimana gitu. Nah itu kan oke tuh, reviewer review. Reviewers, Nge-review reviewers. Itu. Bikin lah di channel lu. Set. Lah iya, maksudnya mau channel siapa ya? Dipisah-pisah. Dia lagi yang lu review tuh. Iya dia lagi. Enggak kita. Ah, bagaimana?
Ya lu yang nyiapin nih gini-gini. Siapin. Tayang di lu kita bertiga nge-review. Review. Ntar gue bikin. Jangan cuman musik, jangan cuman ini tapi jangan cuman film. Semua. Iya, reviewer Makanan. makanan, Nah, cara dia nge-review ya. reviewer mobil Oke. gitu. Jadi kita semua yang suka nge-review kita review. Oke. Bagus tuh. Nah, udah lu siapin dah tuh kameranya, No. ya. Studionya bangun dulu. Ya, jadi kerja lagi gua. Nggak ada waktu nge-review sesuatu gua. Bagus. Ya kan menarik kan, Wan? Menarik. Nah, kan ide sebatas ide kalau nggak dieksekusi mah. Iya. Sebagus-bagusnya ide kalau nggak dieksekusi mah nggak jadi apa-apa. Benar. Itu satu tuh yang gua skip tuh masalah review belakangan ini ya. Sama konten-konten cover lagu. Gua kan sering karaokean, munculnya itu mulu. Nah, cover lagu kadang-kadang dia berhasil di satu lagu, tapi dia mencoba mengcopy paste formula itu di lagu yang lain. Tapi jujur nggak dulu. Maksud gue di lagu lain, entar dulu nih. Kayak Wiro Sableng, bagus tuh. Pas dia nge-cover Wiro Sableng. Begitu Hamtaro, nggak dulu nih menurut gue ya. Kalau lo nge-cover Hamtaro dengan gaya yang sama gitu. Gue juga nggak pernah nonton review, nonton ini apa Cover. Tetap enakan ininya gue mah enakan originalnya. Kadang ada yang lebih enakan coverannya, Man. Di beberapa nggak semua. Karena biasanya yang cover tuh nunjukin skill, bukan nunjukin rasa, Mang. Iya. Penyanyi itu kan dia bikin lagunya, bikin liriknya, dia tahu nih rasanya ini. Iya. Gue mau nyampein perasaan ini loh. Kadang Iya. cover tuh skill aja, tapi Bener. Pengen beda gitu ya. Iya, tapi kok jadi kagak Iya. kerasa apa-apa ya lagunya ya. Kayak bagus aja suaranya. Gitu. Emang gua mah ngincer itunya, ngincer dia bergayanya kan gua udah tahu nih rasa ya penyanyi aslinya. Tapi bagaimana dia membawakan itu yang paling penting bagi. Oh dia di congkaknya begini nih, di cengkoknya. Congkak mau begini ya. Cengkok. Kayak anjir keren nih kata gua Iya, gitu. makanya gue tidak nonton cover karena kan lagu mah, wah misalnya Tulus bawain lagu, oh gue tahu nih rasanya dapet nih gitu. Begitu dibawain sama yang Popang Tulus, Iya. ini mah jadi apa? Bener. Enak mah enak buat di kuping, tapi jadi kagak kerasa lagunya. Iya, Paham. ini sih beda ini aja Wan, beda cara menikmati. Kalau gue yang gue skip ini konten, pokoknya kalau udah cewek jadi cowok gue skip dah. Yang mana sih cewek jadi cowok mah? Banyak konten komedi mang, yang pada pakai jilbab apa niruin Oh, apa. cowok jadi cewek. Cowok jadi cewek. Oh, iya tahu. Pokoknya, oh tujuannya lu mau ngelucu ya? Ah, Ya. ini mah bukan selera gua tuh Iya. kalau ngelucu Oh, apa. iya tahu. Ini mah udah habis zaman tesi bang gitu. Maksudnya kalau dibawa sampai sekarang mah jatuhnya kagak lucu buat gua gitu. Semua gua skip gua. Kalau pokoknya lihat, ya lah jadi cewek lagi gitu. Iya. Kayak buat lucu doang, capek bener. Mungkin banyak yang suka kali ya Wan. Banyak yang suka Banyak. mah. Sampai jutaan itu yang nonton. Cuma buat gua yang genre komedi yang kayak gini mah enggak, gua skip. Iya, benar. Dulu mah seneng-seneng aja lucu ngelihatnya gitu. Cuma kalau udah kayak gini, udah. Kayak kalau di stand up ternyata cowok gitu, males bang. Maksudnya gue ciuman ternyata sama cowok. Iya. Gitu aja diperbalin males gue. Apalagi ini divisualin. dikostumin. Iya. Beneran lu jadi cewek lah. Ternyata ceweknya cowok. Iya. Lah, lu udah males banget gue. Udah males. Formula komedi tahun kapan tahu itu mang, buset dah. Kalau cover konten Cover konten apa? Parodi maksudnya. parodi Kayak itu kali Coki Sitohang yang lagi rame. showcase. Dia parodi kan. Selamat siang Mbak. Dari Brata. Kali Berata sama yang lain Atau juga. apa contohnya? Siapa sih namanya itu yang stand up cewek emang lupa gue. Musdalifah. Musdalifah Bastri. Iya kan dia kan Iya. kayak gitu. Nah, kayak gitu gimana? Udah di skip sama dia. Pas Musdalifahnya mah enggak, pas Dian Iyo-nya Nah. masuk, udah gue skip. Nggak suka gue, kayak bukannya anti ya, tapi kayak udah nggak lucu di mata gue mang, yang gitu-gitu teh. Dian Iyoy. Pas Musdalifahnya mah bagus. Bagus. Pas Dian Iyoy Iya. ya cowok jadi rame gitu sama dayang-dayangnya Wan. Tapi pas Musdalifahnya jadi Mama Gupron juga enggak sih. Kan dia ada juga parodinya. Mama Pokoknya Gupron. cewek jadi cowok, cowok jadi cewek. Enggak ya? Enggak, iya bebas aja sih. Oke. Kalau yang gue suka ini konten terakhir nih Wan, yang bertiga ada anak muda bertiga pakai gitar. Nah ini komedi banget. Kayak dia main lagu. Yang orang Batak. Bukan. Ada gini. Terus kan lu yang sialnya mulu ya gitu. Ya. Topi TOTOPIP gitu. Roti
ROTIT. Nah, lu triplek Oh. gitu. Nanti ketawa terus denger dia muter lagi gitu kayak kasihan banget yang tengahnya dapatnya susah mulu, Mang. Selalu begitu kan? Selalu begitu. Dia habis roti, habis topi apa? Baut. Ut gitu. Itu Padahal mah kita, komedi-komedi ohang ya. iya komedi-komedi ohang. Vintage man, vintage. Iya. Kita udah tahu ya patahannya mau kemana, Iya. tapi pas diaksiin aja lucu ya gitu. Iya, komedi-komedi iya. Ohang. Ohang sama Sule ya. Iya. Oh, si Ohang. Iya, komedi Sunda itu mah. Cepot. sama tim lo begitu. Lucu. Kalau buat selingan mah gitu lucu. Lucu. Iya. Buat nikmatin hiburan dibandingnya itu cowok jadi cewek udah. Iya. Gua apapun ya kontennya udah. Benar. Nggak tahu gue. Benar. Makanya zaman-zaman mah Betty rame ya. Iya. Kenapa rame dah gitu di gua. Iya. Orang mah suka kan, gua mah enggak. Tapi kalau mau Betty dia jago dia ininya produksiannya ya. Jago. Cuman Satu kalau- orang kan? Kalau dari awal premisnya aja udah nggak gue suka, mah mau sejago apa juga. Lu cinta Luna nggak suka Wan? Nggak suka apa? Konten-kontennya. Emang dia bikin konten, dia mah dikontenin. Iya. Lu cinta Luna kan begitu Kagak ada konten. Dulu kan begitu yang suaranya laki. Iya. Aduh, gitu dia. Ya tapi bukan dia bikin konten, kan itu memang bukan konten cowok jadi cewek, emang dia jadi cewek gitu. Itu sih. Kalau gua, Yang gue skip, yang gue skip. kalau konten yang lu save ada gak? Lu terakhir save apa konten? Lu bookmark, editan. Lu, Mang lu apa? Yang gua save Iya, konten terakhir yang lu bookmark. terakhir ya. Gua Lupa gua, ntar. Yang di save ke gua sendiri. Gua nggak pernah di save. Jadi kata sebuah hack jangan di save. Ntar ribet nyarinya. Mending lu kirim ke diri lu sendiri. Kan lu sering ngirimnya, jadi tetap susah nyarinya. Oh ini apa yang lu save? cara buat martabak di rumah dengan penggorengan dapur. Dijamin berhasil. Tuh gua tuh. Berhasil apa? Bentuknya apa rasanya? Ada rongga-rongganya. Kan gue bikin gagal mulu dulu, Bang. Jadinya kue cubit lagi. Bener gagal mulu. Tuh gue makan makanan, Terusnya martabak pas udah telur. digitu-gituin lu tinggal. Kenapa, Jadi Bang? kue cabut. Buset, kue cubit, kue cabut. Keren. Lu apa? Itu? Kalau gue nih lagi nge-save-savein, gue tahu bentuk fashion, tapi gue nggak tahu namanya apa. Seperti contoh, ini ternyata namanya base cup. Oh, yang gitu-gitu. Iya kan? Ini ternyata namanya Cheongsam shirt, Congsam. Chongsang shirt. Kemeja bowling tuh. Oh. Lu baru tahu kan, Bang? Tuh. iya. Terus kemeja Kuban line. Gitu. Jadi gue sebenarnya gue suka sama ini, tapi gue nggak tahu namanya. Kemeja Shanghai. Oh iya. Tuh. Kemeja salur. Ya tahu. Nah, kemeja cambrai. Hmm. Kemeja flanel jelas tahu. Iya. Kemeja batik jelas. Kemeja Oxford dah. Tahu gak lu? Nggak tahu. Kemeja Oxford. Oh. Tuh. Ini ada kemeja salur lagi, kemeja formal basic, kemeja full print. Gitu, itu satu. Emang random nih save-savean gue. Sama ini jangan lupa lo, gue nge-save apa? Kata-kata seorang bijak. Apa coba? Orang baik sering kalah karena terlalu jujur. Inilah cara licik tapi legal untuk menang dalam karir, cinta dan hidup tanpa jadi orang jahat. Widih. Itu law of power gitu. Bullshit. Ini namanya nge-save aja duluan. Kan gue pengen tahu perspektif orang gimana sih gitu. Kakak gue ya, quote-quote terbaru itu, Mang, kan banyak quote-quote yang menentang quote-quote lama. Sebenarnya orang-orang yang baru sukses nih ngerasa kayak enggak, quote lama nggak bener gitu. Tapi ujung-ujungnya kata gue mah lebih bener quote lama, Mang. Contoh. Ada quote yang bilang kerja keras tidak akan mengkhianati hasil. Ya. Ya, banyak tuh yang nentang tuh. Nah, Sebenarnya enggak, banyak orang kerja keras tapi hasilnya biasa aja gitu. Kerja mah cerdas aja gitu, efisien, hasilnya bagus gitu. Ya. Karena dia udah berhasil dengan caranya. Ya. oke. Jadi menentang quote yang lama gitu. Oke. Padahal kan yang salah adalah dia mengartikan hasilnya seperti apa. Hmm. Kan kerja keras tidak akan mengkhianati hasil. Ya hasilnya kan bukan sesuatu yang
mungkin bukan sesuatu yang lu harapin gitu. Misalnya lu ngarepinnya hasilnya nih dapet duit banyak kaya raya gitu. Tapi yang lu kerjain misalnya nggak sesuai sama tujuan lu, yang nggak akan dapet itu. Kerja keras mah kerja keras ya, Man. Iya. Jadi tergantung misalnya lu nilai hasilnya apa gitu. Oh, tolong jawab pertanyaan ini. Apakah Anda bisa menjawab, Baginda? Slide berikutnya. Uang itu tidak terbatas, tapi mengapa kemiskinan sengaja diciptakan? Ini Profesor Jiang nih yang nulis. Uang itu tidak terbatas. Uang tidak terbatas, unlimited. Oh. Tapi kenapa kemiskinan sengaja diciptakan? Kalau tidak terbatas mas sebuah kebagian gitu ya. Iya. Menarik. Bisa lu jawab, Wan? Untuk ini menciptakan kelas-kelas. Kelas pekerja, kelas pemimpin, kelas pengatur. Kenapa diciptakan kelas-kelas? Ya kalau semuanya pekerja kagak ada yang ngatur. Kalau semuanya pemimpin kagak ada yang kerja. Supaya bisa diatur. Itu Ada kan yang, ada yang atas ada yang bawah gitu posisinya iya, ya. kapitalisme. Asik. Gila. Itulah seorang bijak pernah berkata. Keren lu, Wan. Itu kan teori kapitalisme di mana memang harus diperbanyak kaum pekerja. Gak boleh sama kalau kapitalisme. Kalau boleh komunis, sama. komunis harus sama. Betul. Setara komunisme. Setara. Lillahi ta'ala. Iya benar. Diatur. Ketika seorang benar-benar siap untuk sesuatu itu akan datang. Setuju gak lu? Apa gimana? Ketika seseorang benar-benar siap untuk sesuatu, maka sesuatu itu akan datang. Setuju nggak? Enggak. Kenapa? Siap akan sesuatu. Ini mah sosok dibagus-bagusin aja tulisannya ini mah. Enggak, ini fontnya Arial. Ya, so hiasan gitu. Enggak lah. Enggak semua orang udah siap terus tiba-tiba datang gitu. Belum tentu kan, umur enggak ada yang tahu. Iya. Dia siap meninggal duluan. Terus rezeki nggak ada yang tahu. Siapa tahu dikasih duluan, belum siap dia. Iya. Nggak valid itu. Nggak valid berarti ya? Terlalu dibagus-bagusin emang Iya, kata-katanya kayak iya. sesuatu gitu, something. Kemarin saya pintar, jadi saya ingin mengubah dunia. Hari ini saya bijaksana, saya ingin mengubah diri sendiri. Setuju nggak lo? Setuju. Setuju, Mang. Kemarin saya pintar ingin mengubah dunia. Yes. Hari ini saya bijaksana. Ingin merubah. Oh, ini mah biasa Iya, standar. Terlalu standar. Iya gitu ya Bang ya. Iya. Saya dibantah juga buat apa Iya. ya? Iya. Dibantah buat apa gitu, disetujuin juga ya udah emang gitu. Tapi mungkin kalau mau ngebantah, salahnya adalah dia menilai dirinya sendiri, Iya, itu pintar buat dan bijaksana. Kalau mau dulu tuh kemarin tuh saya masih sok pintar gitu. Saya udah makin kesini makin bijaksana gitu. Jadi nggak ngejat dia udah nyampe. Ini mah dia bilang kemarin dia pinter, udah nyampe berarti. Hari ini bijaksana, merubah diri sendiri. Ya itu mah iya aja Tapi udah. benar esensinya ya. Iya. Makin Benar. dewasa makin ngurusin diri sendiri. Tergantung orangnya. Kan makin banyak tahu lu, makin banyak nggak tahu Nggak apa-apa. Tergantung. Isi adalah kosong adalah isi. Iya. Nice dream. Semakin Nice. kejar semakin ku jauh. Nah, Gak jadi peluk mata. tidak terlihat ya kan. Iya. Semut ujung pulau kelihatan. Iya. Nah, itu kan artinya. Kejarlah daku kau kutangkap. Itu Oke. juga lagu film itu film. Dia yang menyalahkan orang lain perjalanannya masih panjang. Dia yang menyalahkan dirinya sendiri sudah setengah jalan. Dia yang tidak menyalahkan siapa-siapa pun telah tiba. Itu apa Wan artinya? Apa sih? Iya, tulisan itu. Sama itu kategori yang tadi, masalah kebijaksanaan diri aja. Wise itu wise. Wise ya. Jika kamu merasa kehilangan segalanya, ingatlah pohon kehilangan daunnya setiap tahun, namun mereka tetap berdiri tegak dan menunggu hari-hari yang lebih baik untuk datang. Terlalu cerita ini ya Wan, kekaisaran ya. Kata-kata manis saja buat Kata-kata orang gagal manis ya. itu. Ini nih yang dibantah sama Tan Malaka nih. Terlalu legowo, Iya. terlalu menunggu, mau bersyukur gitu. Iya. Dibantah Menghibur orang gagal itu mah. Iya, dibantah Tan Malaka gitu mah. Ini ada yang menarik nih Wan. Apa ini? Ini ada yang menarik nih. Resign itu gampang. Yang susah itu ngejelasin ke anak istri kenapa piring di meja makan kosong. Gue tahu rasanya ketemu bos yang nuntut hasil tapi nggak pernah ngasih solusi. Punya rekan kerja yang lebih jago nusuk dari belakang daripada kerja. Udah itu. Setuju gak? Apaan sih? Resign itu gampang. Resign itu gampang. Enggak setuju. Resign itu susah tahu. One more notice ya. Iya.
Yang sulit, yang sulit apa tadi dia bilang? Hah? Resign itu Resign tuh gampang. Yang susah itu ngejelasin ke anak istri kenapa piring di meja makan kosong. terbalik. Iya. Piring di meja makan kosong. Yang susah itu resign. Piring di meja makan gampang. Gampang. Yang resign itu susah. Iya gitu. Iyalah. Aneh, dia bilang ngejelasin anak istri kan itu efek dari resign. Berarti resignnya susah sebenarnya. Nggak segampang itu berarti resign. Iya. Maksudnya kayak resign mah tinggal resign aja lah gitu kali, Wan. Susah. Dia bilang itu, susah. Hitungannya susah jatuhnya berarti. Dia bilang susah. Resign itu susah. Maka efeknya Resign itu gampang. berarti resign itu susah ya. Iya, kalau dia nggak bisa ngejelasin ke anak istri kenapa dia resign mah Iya benar sih. susah jatuhnya. Terlalu ini. Iya. Terlalu menghibur itu. Oke, gua hapus nih bookmarknya. So bisa nulis. So Mang. bijaksana. Iya. Iya. So ngerti hidup. Kayak udah 80 tahun aja di dunia. Lu males ya sama kata-kata bijak itu ya, Wanda? Males, karena menurut gua kata bijak hari ini itu tidak lebih baik dari zaman dulu. Zaman dulu tuh ditemuin filsuf berpuluh-puluh tahun dia berpikir. Orang zaman sekarang itu kayak ngebantah pemikiran orang-orang yang udah puluhan tahun berpikir gitu. Oke. Jadi cetek jatuhnya. Iya benar. Orang-orang yang zaman dulu tuh quotes yang paling dalam apa? Atau pemikiran yang paling dalam apa? Lain syakartum Benar. jinanakum walain kafartum Benar. inna bila sadid. Benar. Artinya Merokok di pom bensin kalau jarak 1,5 meter nggak apa-apa. Udah beda tuh. Iya, karena gue juga sering nontonin quote-quote gitu kata gue. Kalau dipikir secara dangkal, Mang, kita akan setuju sama quote barunya. Oh iya nih dia bisa sukses gara-gara dia ngelakuin cara yang berbeda dibanding orang zaman dulu. Iya. Tapi pas dipikirin lagi, ini mah arti suksesnya beda gitu. benar. Zaman dulu kan sukses nggak nyari duit, nyari tenang. Udah beda visi misinya. Damai. Iya. Nah, ada nggak yang nempel di lu? Quotes zaman dulu, entah dari Plato, Aristoteles, yang lain. Jimmy Neutron ada Jimmy. Buset, Jimmy Neutron. Anjing Jimmy Neutron. Sangkatan sama Cak Jon tuh. Sangkatan sama Cak Jon sama Rudi Tabuti lu tuh. Jimmy Neutron. Ngapa Jimmy Neutron? Apa ya kata-kata yang ini ya, yang membekas. Lu dah ada kali satu kata ya gue. Yang menusuk. Ini. Tapi ini budaya luar sih. Mungkin kalau budaya kita kayak yang gue tonton di Forrest Gump, hidup itu kayak sekotak coklat. Tapi karena di sana coklatnya macam-macam, lu nggak tahu dalamnya isinya apa. Kalau di kita mah hidup tuh kayak baca buku, abis ini apa kita nggak tahu. Nah itu mah benar menurut gue. Apa sih? Selembar-selembarnya tuh nggak tahu. Menjalani hidup tuh lu nggak bisa tahu di depan kayak apa. Oh, kan ada daftar isi. Ya. Bener, Mang. Ada kan di buku ada daftar isi. Iya, tapi kan di sini lu nggak tahu. Cuman bab-bab doang daftar isi. Oh, scene per scene yang akan terjadi. Iya. Ah itu baru gua. Kayak ini kali, Wan, kita tahu akan mati, tapi cara kita menempuh kematian kan kita nggak pernah tahu. Kalau gua Gitu ya? itu yang gua tangkap bener nih, gitu. Rajin pangkal pandai, Bener nih. hemat pangkal Kaya. kaya. Itu kan zaman dulu banget itu. Ternyata benar. Akhirnya kan banyak yang sekarang mah pasti banyak yang ngebantah gitu. Enggak rajin, enggak pandai gitu. Apa namanya, hemat nggak bikin kaya. Ada yang bilang kan semakin lu berhemat lu semakin merasa miskin. Iya. Karena dengan lu ngerasa duit lu nih bakal cepat habis, berarti lu belum kaya-kaya banget nih. Gitu. Lu hambur-hamburin aja jadi biar nggak miskin duluan gitu. Tapi menurut gue ya dengan lu berhemat berarti kan lu udah mikirin aset yang lu punya ini bisa bertahan seberapa lama. Baik lagi mindset kayanya tuh apa? Kalau kaya adalah banyak uang dibanding kaya yang berkecukupan kan udah beda. Betul. Dengan dia berhemat kan jadi tahu batas cukupnya gue tuh segini. Berarti pola pikir orang kayanya udah cukup nih, udah nyampe gitu. Pola pikirnya, bukan keadaannya ya. Iya, bukan orang yang bisa menghambur-hamburkan banyak uang. Itu kan definisi kaya buat sebagian orang.
beli iPhone 17 langsung Ya. gitu, cash 2 tera meskipun nggak kepake. Ini mah bukan orang kaya ini mah. Orang ngebet. Iya. Tadi gue mau nguap. Orang pengen dilihat kaya. Iya, pengen kelihatan banget ya, Wan. Bener. Iya kan, kalau lu orang kaya, lu bisa beli handphone canggih, tapi tidak seri paling atas juga kalau emang nggak kepake. Emang sekepake apa sih 2 tera di handphone? Gua sampai sekarang juga, gua kalau punya duit yang bisa gua hamburin, gua nggak beli handphone 2 tera dah. Karena misalnya nge-save handphone, misalnya gua konten kreator nge-savein video. Emang kalau abis diedit videonya itu sampah-sampahnya tetap di situ. Pasti dihapus. Pasti dihapus. Atau kalaupun nanti bakal kepake lagi, emang langsung dipakai besok. Kalau enggak kan lu bisa taruh di hard disk Iya. gitu. File-file RAW-nya. Buat apa di handphone semua? Bener Wan. Ada bener loh situ. Buat orang yang bikin konten mulu kali itu. Iya, daily vlog gitu ya. Iya, tapi kan panjang-panjang. mentahannya gitu. Maksudnya nggak langsung lu buang, nggak langsung pindahin di handphone aja, buat apa itu? Iya. Crazy shoot itu tuh yang 15 detik itu buat apa itu disimpen-simpenin. Crazy shoot. Udah diedit. Kalau mau cuplikan bisa dari hasil editan, bukan dari file RAW-nya. Iya. Ya kan tujuan orang beda-beda, Wan. Ada yang ngambil pride-nya, ada yang bisa dapetin, gua nih bisa nih beli gitu. Iya, makanya hemat pangkal kayanya. Berarti kan dia dengan beli sesuai dengan kebutuhannya, meskipun duitnya ada, bukan berarti dia nggak kaya. Mungkin dia tahu batas cukupnya di sini. Itu kan mindset orang kaya juga. Iya, betul. Berarti Itu. yang zaman dulu bener nih gitu. Jadi ketika ada yang ngebantah, ya emang beda aja ini mah pola pikirnya. Berarti lu menyetujui dengan peribahasa hemat pangkal kaya, rajin pangkal pandai. Rajin pangkal pandai kan bisa karena terbiasa. Weteng tresno jalaran soko kulino. Itu mulu ya Mang ya quotes-nya. Ya, dia taunya itu bahasa Jawa. Iya, gemari palu jinawi. Nah, Alon-alon asal kelakon. Iya. tuturi Anda ya nih. Nah, Gonjang-gonjeng. udah mulai bunyi. Ceprot. Udah mulai bunyi-bunyian. Gonjreng maka cepet. Iya, Iya, makanya iya. gua bisa menyimpulkan bahwa orang-orang yang bikin quote zaman dulu itu, lu mau bantah hari ini, kayaknya lebih bagus zaman dulu karena dipikirinnya tuh berpuluh-puluh tahun, bahkan ada yang nyambung-nyambung ininya pengalamannya, akhirnya jadi ratusan tahun muncullah ini peribahasanya gitu. Dibanding orang zaman sekarang yang nonton konten dikit langsung enggak nih kata gue mah gini lah, siapa lu gitu, nonton juga sambil tiduran di rumah kan. Kontemplasi kagak ada, Mang, ketemu banyak orang kagak lu, Tahu bikin. tahu-tahu ngebantah omongan orang zaman dulu. Iya benar. Kalau gua ada satu hal yang nempel dari dulu sampai sekarang. Apa itu? Kapanpun zamannya, siapapun presidennya, mau berapapun umur gua, ini tetap gua pegang prinsipnya. Dari film Sidul, anak sekolahan yaitu Atun. Apa katanya? Rambut sama hitam beh, hati siapa yang tahu. Nah, gila nggak lo? Nanslep itu sederhana tapi nanslep. Rambut sama hitam, Mang. Hati siapa yang tahu? Mendingan kuat emaknya. Apa? Anjing gue jadi mikirin apa lagi yang ada di sana. Mendingan kuat emaknya. Yang mana? Bang, semut kalau diinjek juga balas gigit, Bang. Nah, emaknya tuh lebih dalam, ada perjuangan di situ. Cuman tuh fauna, gua masa fauna itu. Ada itu quote ya. Tahu Langsung gua. gua langsung nonton. Aduh, nempel lagi di gua. Itu kan gara-gara Babe Pulang tarawih Sabeni. gua nonton. Gila. Itu gara-gara Babe Sabeni ketahuan selingkuh kan? Iya kan? Lu tahu- tahu kan gua. episode itu? Iya, Bang. Semut juga kalau diinjek Balas gigit, balas Bang. gigit, Bang. Iya kan, Gitu. ada kan? Artinya, Nah, objek yang kita anggap rendah, lama-lama kalau kita hina, bales. Jangan lu mandang remeh. Gitu. iya, kita udah ngulur waktu nih. Iya. Kalau yang versi anaknya, Atun adalah ngomong ke babehnya atau ke abangnya apa sih Dul? Bang, rambut sama hitam, hati siapa yang tahu. Artinya adalah kita semua melihat orang sama, Tapi secara luar, tapi kita nggak pernah tahu perasaan hati seseorang.
Iya enggak, Iya, Mang? benar. Itu. Kalau nggak bagus nggak closing sih soalnya. Gua itu milih-milih. dari si Atunnya Ada tuh. Karyo, ada Jenab, Nah, ada ada Sarah, Dul, Mandra. Engkong Engkong nggak jangan ada, untung lupa. juga. Iya. Bagusan Mandra. Yang Mandra yang mana nih? Emang semua kagak ada yang jelas. Kalau mau jelas pak yang gini. Itu mah. Itu dia di iklan. Itu iklan. Itu pengen goceng iklan. Nggak ada. Nggak ada. Nggak ada. Nggak ada. Udah itu aja udah bagus. Gini.